ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga kata penulis rahimahullahu taala, wal maghrib wa waqtuha wahid wa huwa ghurubus syams wa bimiqdari ma yu'addinu wa yatawaddau wa yasturul awra wa yuqimus salata wa yusalli 5 rakaat. Berikutnya salat maghrib, waktunya hanya satu. Maksudnya hanya satu, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Ini pendapat penulis rahimahullah. Pendapat penulis, dan ini di madhab apa namanya? Di madhab Imam Syafi'i yang baru. Ya. Tapi kalau di mazhab lama itu sampai matahari sampai hilang cahaya asy-syafaq. Jadi 2 waktu kalau di mazhab yang lama. Baik. Makanya ada konsekuensinya ya. Sebelum saya masuk di situ saya terangkan dulu ya. Jadi matahari itu waktu maghrib itu waktunya ketika matahari tergelincir, matahari terbenam. Lingkaran matahari semuanya hilang, itu sudah masuk waktu maghrib. Baik, ini berakhir sampai kapan? Nah, itu 2 hadits tadi, panduannya. Ada hadits Jibril tadi dan ada hadits Abdullah bin Amr bin As. Iya. Dan di hadits di sholat maghrib itu dicontohkan oleh Jibril cuma satu saja ketika orang berbuka, cuma satu. Tidak ada dari begini sampai begini, tidak ada. Makanya itu yang dipakai. Kenapa saya bilang tadi ini yang menjadi sandaran? Sebab asalnya penulis memakai hadits Jibril menjadi imam. Tapi kalau menurut pendapat yang lebih kuat, yang didahulukan adalah hadits siapa? Abdullah bin Amr bin As. Sedangkan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As dikatakan wa waktu salatil maghrib idza ghabatis syams ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu ketika matahari tergelincir selama cahaya syafaq senja merah itu belum hilang. Jadi ada awalnya dan ada akhirnya. Di hadits Abdullah bin Amr. Itu pendapat lebih kuat. Pendapat lebih kuat. Iya. Baik. Jadi penulis rahimahullah ketika menguatkan hanya satu waktu, makanya perlu dia terangkan satu waktu ini. Baik satu waktu itu di awal. Bagaimana ininya, apa yang dilakukan? Panjangnya itu kayak bagaimana? Harus diberi dhabit oleh mereka. Makanya dikatakan di sini bimiqdari ma yu'addin. Dengan kadar cukup untuk adzan, berwudu, menutup aurat, qomat, lalu dia sholat. Iya, sholatnya juga jumlahnya 5 rakaat saja. Kenapa 5 rakaat? Untuk mencukupi 2 rakaat sunnah dan 3 rakaat sholat apa? Maghribnya. Jadi itu kadarnya. Jelas ya? Kadarnya. Dan ini tetap keliru ya sebagian orang. Dan kita sering ketemukan di waktu maghrib itu begitu habis adzan langsung qomat ya di sebagian masjid. Nah, itu karena salah paham juga. Jadi pikirnya maghrib ini cuma awal waktu, harus cepat-cepat. Padahal orang-orang Syafi'iyah sendiri yang berpendapat begitu, itu masih memberi waktu untuk 2 rakaat sholat sunnah. Karena 2 rakaat sholat sunnah antara adzan dan qomat itu disunnahkan pada pada seluruh waktu sholat disunnahkan. Baik. Tapi kalau kita ambil pendapat yang kedua tadi dari hadits Abdullah bin Amr bin As itu lebih tepat. Dia ada awal waktunya dan ada akhir waktunya. Baik, selesai pembahasan sholat maghrib. Setelah itu penulis berpindah menjelaskan tentang sholat isya.
menjelaskan tentang sholat isya. Iya. Kata beliau, wal isya'u awwalu waqtiha idza ghabat asy-syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawazi ila tulu'il fajr tsani. Salat isya awal waktunya adalah saat senja merah telah hilang. Asy-syafaq itu ada dua ya, senja itu dua. Ada senja yang warna merah, ada senja yang warna putih. Iya. Kalau antum perhatikan matahari terbenam itu, begitu matahari terbenam, warnanya apa di situ? Warna senja. Itu syafaq namanya. Terus senja ini terus redup sampai dia hilang. Begitu senja merah hilang, itu masih tersisa warna putih. Nggak langsung hilang semua cahaya, tapi ada warna putih yang tersisa. Nah, warna putih ini kalau tidak ada kemerahannya, itu senjanya sudah hilang namanya. Itu syafaqul ahmar. Makanya selalu diberikan kata al-ahmar, merah. Nah, setelah itu masih tersisa yang putih. Setelah putih hilang, ya baru gelap semuanya. Tapi kalau akhir waktu isya, bukan putihnya yang hilang akhirnya, tapi senja yang apa? Senja yang merah. Hati-hati ya, diperhatikan. Itu akhir waktu isya dan itu itu akhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Akhir waktu maghrib dan awal waktu isya. Baik, sekarang kita sudah tahu awalnya. Akhirnya kapan? Kata beliau akhirnya kalau waktu ikhtiar, waktu pilihannya itu sampai sepertiga malam pertama. Iya. Malam itu kalau mau diukur begini cara ngukurnya. Sekarang matahari terbenam kapan? Jam 6 misalnya ya. Itu awal malam. Kemudian kalau misalnya terbitnya fajar subuh jam 4 subuh, maka malam itu berarti antara jam 6 sampai jam 4. 10 jam. 10 jam dibagi 3. Nah, bagi 3-nya itu sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nah, begitu cara membaginya. Baik, jadi sini penulis terangkan akhirnya itu waktu ikhtiar sampai berlalu sepertiga malam. Sampai berlalu sepertiga malam. Dan ini salah satu pendapat. Ya, karena itu yang datang dalam beberapa hadits. Iya, datang di dalam beberapa hadits. Tetapi kalau kita lihat di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As dikatakan wa waqtul isya ila nisfil lail. Waktu isya itu sampai ke 1/2 malam. Sekarang yang mana yang didahulukan? Kita sudah kembali kepada kaidah ya, makanya tadi saya bahas dua hadits itu sebab itu dasar pijakan di dalam mentarjih. Iya. Karena itu pendapat yang lebih kuat, akhir isya itu 1/2 malam. Jadi seperti tadi kalau contohnya malam itu antara jam 6 sampai jam 4, maka 1/2 malam itu sampai jam 11. Sampai jam 11. Iya. Baik. Dipahami ini ya. Terus hadits-hadits yang mengatakan sepertiga, ini 1/2. Saya mau tanya, yang mana lebih banyak? 1/2 atau 1/3? 1/2 lebih banyak. Berarti pada orang yang mengatakan 1/2 itu ada tambahan ilmu namanya. Orang yang punya tambahan ilmu itu lebih didahulukan. Jelas ya? Jadi ada yang berkata ini cuma 1/3. Enggak, dia 1/2. Dia 1/2. Ada kadar 1/6 yang hilang. Tambahan dia punya. Maka itu lebih ada tambahan, maka dia lebih didahulukan. Dia lebih didahulukan. Baik, begitu. Jadi hadits-hadits yang menjelaskan bahwa Nabi pernah sholat di 1/2 malam sampai 1/2 malam bersama sebagian sahabat itu tidak bisa dibuang dengan mengambil riwayat hanya 1/3 saja. Baik. Kemudian yang ke berapa? Masih di sholat isya, kata penulis rahimahullahu ta'ala,
Wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Akhirnya kalau waktu boleh itu hingga terbitnya fajar yang kedua. Fajar itu ada dua, ada fajar awal dan ada fajar apa? Ats-tsani. Atau bahasa lainnya ada fajar kadzib dan ada fajar shadiq. Nah, itu dibedakan ya, dua jenis fajar. Fajar pertama itu waktu untuk adzan pertama di sholat subuh. Untuk adzan pertama. Fajar yang kedua, itulah adzan sholat subuh yang kita lakukan. Adzan yang biasa kita dengarkan di kebanyakan masjid. Iya. Perbedaannya itu mudah membedakan. Kalau fajar kadzib, dia itu bukan berada di ufuk tapi agak ke atas, mendekati pertengahan langit. Tapi tidak sampai ke pertengahan ya, dekat ke pertengahan langit. Sedangkan fajar shadiq dia itu di ufuk. Memang ufuk itu kita lihat gelap. Begitu muncul fajar shadiq, kelihatan cahaya di ufuk. Itulah fajar shadiq. Kalau fajar kadzib enggak, dia di tengah, agak ke tengah langit munculnya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua dari sudut warnanya. Kalau fajar kadzib itu warnanya putih agak ada gelap-gelapnya. Ya, bukan warna putih jernih. Beda dengan fajar shadiq, dia warna putih jernih. Kemudian yang ketiga, kalau fajar kadzib dia muncul setelah itu hilang. Makanya disebut kadzib. Dusta, karena dia muncul hilang. Beda dengan fajar shadiq, begitu dia sudah muncul, dia pasti akan menjadi terang. Semakin terang sampai masuk waktu pagi. Jelas? Baik. Jadi itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, kalau fajar kadzib, dia itu meninggi ke atas begini. Ya, vertikal dia. Meninggi itu namanya vertikal kan? Ya, kalau fajar kadzib dia itu membentang. Ya, horizontal, membentang. Nah, itu fajar shadiq. Baik, itu beberapa perbedaan. Kalau bisa membedakannya itu mudah antara dua jenis fajar. Baik, saya kembali kepada penulis. Jadi penulis ini mengatakan akhir waktu Isya sampai ke mana? Fajar yang mana yang dimaksud? Fajar shadiq, fajar yang kedua. Bahasa lainnya, waktu Isya itu sampai masuk waktu subuh. Sampai masuk waktu subuh. Kenapa sampai masuk waktu subuh? Kan saya sudah beri kaidahnya tadi. Kaidahnya atau babitnya, semua waktu sholat bersambung. Semua waktu sholat apa? Bersambung. Kecuali antara subuh ke duhur. Subuh itu sampai matahari terbit saja. Antara matahari terbit sampai matahari tergelincir itu tidak ada waktu sholat. Iya. Dan itu berdasarkan hadits Abu Qatadah di riwayat Muslim, innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yaji waktu salatil ukhra. Jadi orang yang menelantarkan sholat itu bukan karena dia tidur lupa, tapi menelantarkan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak sholat sebuah sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Jadi itu kata sampai masuk waktu sholat berikutnya itu bersambung. Jadi asalnya waktu sholat itu sebuah sholat selesai masuk langsung waktu sholat berikutnya. Ya, makanya tadi kalau misalnya ada perempuan yang baru selesai haid, ini banyak hukum ini tidak diketahui oleh para perempuan. Iya, dan kadang bergampangan juga. Sudah tahu misalnya tanda sucinya kayaknya sudah dekat, ya mungkin jam 2 malam keluar tanda sucinya, santai-santai saja. Jelas ya? Ketiduran sampai subuh misalnya. Setelah bangun sholat subuh baru dia lihat, tidak tahu kapan keluarnya. Nah, itu tidak benar ya, harusnya dia perhatikan. Sebab ini terkait dengan waktu sholat. Terkait dengan apa? Waktu sholat. Jadi kalau perempuan misalnya suci jam 2 malam, maka dia wajib untuk sholat apa tadi? Isya saja atau maghrib dan isya? Maghrib dan isya. Sebab maghrib juga sama. Maghrib dan isya bisa dijamak.
Jelas ya, di situ bisa. Sama tadi dengan anak kecil yang baru balik. Sama juga seperti itu ceritanya. Orang kafir baru masuk Islam. Orang gila yang baru sadar, orang gila yang baru waras. Itu sama. Sama hukumnya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya ada orang yang dia belum sholat isya, dia undur. Terus dia undur sampai lewat 1/2 malam. Ini dia sudah berdosa kalau tanpa udzur dia undur. Sebab itu artinya dia keluarkan sholat bukan pada waktu yang dipilihkan. Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu terhadap kaum mukminin waktu yang sudah ditentukan, ketetapan yang sudah ditentukan waktunya. Baik. Selesai sholat isya. Sekarang yang terakhir sholat subuh.